dosa. Itulah Ramadan. Jadi Ramadan itu sungai yang ada di dalam surga. Setahun sekali dialirkan ke dunia ini. Tuhan membuktikan, menunjukkan dia kasih sayang kepada hambanya, maha pemaaf dan maha pengampun kepada hambanya. Maka dialirkanlah sebuah sungai dari surga ini ke dunia. Nah, jadi yang mana hamba itu mengalir, masuklah ke dalam sungai itu 1 bulan lamanya. Nah, jadi badan jasmani ini adalah pakaian jiwa kita, pakaian nurani kita. Ini baju ini adalah pakaian badan jasmani kita. Ini kita mencuci pakaian nurani kita. Inilah badan. Inilah puasa. Nah, itu maka samsara, haus dan lapar yang kita rasakan di dalam berpuasa itu. Karena mencuci. Nah, maka direndamlah selama 1 bulan di dalam sungai itu. Habislah segala kotoran yang lengket di pakaian kita itu. Ayo dibawa oleh air sungai itu. Kemudian pada 29 Ramadan ataupun puasa terakhir, maka timbullah fitrah. Apa itu fitrah? Kembali kita kepada asal diri kita yang suci. Nah itu, kembali kepada asal diri kita yang suci. Di mana diri kita yang suci? Semasa kecil, semasa baru dilahirkan oleh ibu kita kan suci daripada sekalian dosa. Tidak ada dituntut oleh Allah dengan dosa. Maka dikembalikan oleh Allah kita ke sana. Nah itu. Jadi sucilah diri kita pada 29 atau 30 Ramadan. Jadi kemudian alat pencucinya apa? Ada pakai alat apa enggak? Kalau mencuci pakaian alatnya apa? Sabun ya? Kalau tak pakai sabun? Enggak bersih. Enggak bersih. Enggak sempurna pencucian. Coba hitung. 1 tahun mencuci pakaian berapa sabunnya, harga sabun? Hitung dulu. Mungkin lebih 100.000 kan? Lebih 1 tahun. Rinso saja berapa sih? Itu belum sabun lainnya. Gitu. Mungkin sampai 200-an ribu 1 tahun untuk membeli sabun. Gitu, untuk mencuci pakaian kita. Jadi pakaian jiwa kita, badan jasmani kita, ini yang sudah kita rendam 1 bulan lamanya. Nah, kemudian coba hitung berapa biaya sabunnya. Berapa? 2 kilo 7 berapa harganya? Taruhlah 1.000. Itu. Misalnya 10.000 lah misalnya. 1 kilo. Berapa? 27.000. Nah, banding sama 200.000. Misalnya. Itu. Kadang-kadang salah pula kita menyerahkannya. Aturan kita serahkan kepada tukang cuci. Ini sabun tadi kita serahkan kepada tukang besi. Dia selalu ingat dibikinnya sabun tadi. Tukang besi. Mana pernah cuci? Ambillah sabun kita. Itu. Dilibatnya lah di situ. Jadi kita berikanlah kepada tukang cuci. Tukang cuci lah yang tahu menggunakan sabun itu. Barulah bersihlah diri kita. Itu maka di dalam kandungan bulan Ramadan itu ada 3 perkara. Pertama, Allah akan memberikan keampunan. Berapa lama? 10 hari. Dari hari pertama sampai hari yang ke-10 berturut-turut keampunan daripada dosa dan kesalahan. 10 hari Allah mengampunkan. Itulah 10.
Dari 1 sampai 10 Ramadan. Dari 10 sampai ke 20, apa itu? Allah memberikan keberkatan. 10 hari keberkatan yang diberikan Allah. Kemudian dari 20 ke 30, apa yang diberikan Allah itulah kesucian. Nah itu. Jadi 3 perkara. Itu kandungan bulan suci Ramadan itu yang kita terima dari Allah. Itu adalah kemurahan Allah, tanda kasih sayang Allah, tanda Allah itu pemaaf lagi pengampun kepada hambanya. Maka 3 perkara itu diberikan kepada hambanya. Pertama, keampunan dan kemaafan. Yang kedua, keberkatan. Dan ketiga, kesucian. Siapa yang tak menerima? Banyak juga kita tak menerima. Coba macam mana itu? Tak mau menerima, diberikan. Itu diberikan pertolongan dari Allah. Gitu. Jadi kita selalu minta pertolongan dari Allah, sedangkan diberinya tidak diterima. Itu maka segala permohonan kita ditolak oleh Allah. Karena yang sudah diberikan tidak diterima, diberikan tidak diterima, diberikan tidak diterima. Coba macam seperti dia. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, siapa yang mensyukuri nikmatku, tanya aku tambah, tidak usah kau minta. Kata Allah, asal syukuri Allah, aku tambah. Kenikmatan itu kata Allah. Tetapi jika tidak mau mensyukuri, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azab itu amat pedih. Nah, itu yang kita minta. Azab, bukan nikmat. Kan? Jadi lain yang kita maksud, lain yang kita terima. Karena itu permintaan kita. Nah, azab. Kemudian yang ketiga, puasa ini ada 3 tingkatan yang dikerjakan oleh hamba Allah. Yang pertama, puasa awal. Kedua, puasa khusus. Ketiga, puasa khusus al-khusus. Puasa awal inilah bulan Ramadan. Mempuasakan nafsu pada siang hari. Tidak makan dan tidak minum, tapi malam berbuka. Mendapat kenikmatan malam. Mau macam mana makan silakan. Mau 1 bakul, 2 bakul silakan makan sesudah malam. Itu kan. Itu kalau memang rasa nikmat silakan. 1 malam itu nikmat terus. Tapi waktu siang itu, disitulah kita menahan neraka itu. Itu kita menjalani neraka. Nah, ini puasa umum. Semua kita umat Islam mengerjakan. Dan waktunya pada bulan suci Ramadan. Di lain bulan Ramadan tidak diwajibkan. Kedua, puasa khusus. Puasa khusus mempuasakan anggota yang 7. Itu mempuasakan mata, mempuasakan hidung, penciuman, mempuasakan lidah, perkataan, mempuasakan kuping, pendengaran, mempuasakan tangan, mempuasakan 2 kaki untuk berjalan kepada tempat yang haram. Jadi menjaga anggota yang 7, jangan melakukan yang haram. Inilah puasa khusus. Gitu. Di mana waktunya? Apabila dibuka mata. Itu apabila bangun daripada tidur, puasa. Berbukanya waktu tidur. Macam mana tidur tadi? Mana lebih enak daripada makanan? Kan? Lebih tinggi nikmatnya daripada nikmat orang berpuasa awal. Itu. Puasa awal hanya menikmati makanan dan minuman. Itu. Tetapi kalau puasa khusus merasakan nikmat berbuka. Itu. Apa namanya? Di waktu nikmat tidur. Itu lebih lama kita merasakan nikmatnya di waktu tidur. Wah, luar biasa. Tak baca kan waktu tidur itu. Dalam parit pun enak tidur. Tidak usah di rumah. Yang ketiga, puasa khusus al-khusus. Yang paling berat lagi. Itu mempuasakan hati. Nah, hati itu dipuasakan supaya jangan mengingat kepada wujud yang dijadikan. Nah, dipuasakan supaya dia mengingat kepada wujud yang menjadikan. Ini kata khalikul la syai'in khalikul bila wa.
Itu sesuatu itu rusak lagi binasa, kecuali wajahnya dan zatnya itu yang tidak rusak dan tidak binasa. Nah, kesanalah ingatan hati itu ditetapkan supaya siang dan malam itu tidak ada ingatan hati itu. Kita ke sana, kita kembali ke sana, ingat ke sana, ingat kembali, hanya semata pada wujud yang menjadikan. Itu mana wujud yang menjadikan, yang berkuasa, yang berkehendak, yang mengetahui dan yang hidup. Nah, ke sana dipusatkan ingatan. Nah, ini katakan puasa khusus. Di mana dia waktu berpuasa? Apabila sudah sampai pengenalan dia, maka dia puasa. Di mana berbuka? Di waktu sekata malam. Apabila sampai pada waktunya dia akan menghadap Tuhannya, di situ masa dia berbuka. Maka Allah memberikan perbukaan. Mana perbukaannya? Dia halal jannah, surga. Itu disediakan Allah nih, dapat kamu berbuka. Itulah surga. Di waktu kita menikmati surga, itu berangkat Allah. Mana tahu menghembuskan nafas terakhir. Seperti orang ngantuk tidur, mana tahu dia kapan tidurnya itu. Tahu-tahu dia tidur. Sudah itu tahu-tahu udah bangun. Tidurnya itu tak tahu kapan dia. Tapi begitu orang pulang. Tidak tahu dia waktu menghembuskan nafas yang terakhir. Nah, disitulah dia pulang. Nah, jadi barangkali inilah peringatan Isra dan Mi'raj untuk mengganti pengajian kita pada malam hari yang berbahagia ini, walaupun tidak lengkap, tetapi ini tak potong-potong, tetapi kita padatkanlah yang sedikit ini untuk kita jadikan pertama ini peringatan dulu. Sesudah kita ingat, nanti akan menjadi ilmu. Kalau sudah menjadi ilmu, nanti menjadi iman. Kalau sudah menjadi iman, baru nanti menjadi kesempurnaan ibadah. Tanpa ilmu dan iman, amal ibadah tidak akan bisa sempurna. Itu. Jadi sesuai dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia memperjalankan hambanya, yaitu rasulnya itu, untuk dijadikannya suri tauladan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Tapi apa kejadian? Apa yang ada? Maka Allah akan menurunkan keberkatan sekeliling. Coba, tidak usahkan yang hadir seperti ini, yang tidur mohon dia dulu menerima keberkatan, yang sedang enak dia menunjuk TV. Itu dia menerima keberkatan. Nah, yang sedang dia bermufakat dan musyawarah sama keluarga menerima keberkatan. Begitu juga para binatang sekeliling dan sekitarnya menerima keberkatan. Lihat juga tumbuh-tumbuhan, tetap dia menampungkan tangannya berdoa kepada Allah untuk menerima keberkatan. Karena Allah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap ke hadirat zat Allah Subhanahu wa taala, dijadikannya suri tauladan kepada sekian hamba yang beriman. Ini luar biasa. Itu dipenuhi Allah dengan keberkatan sekelilingnya. Begitulah Allah mempertunjukkan pada kebenaran ayat-ayatnya. Itu bahasa dia sesungguhnya yang maha mendengar dan yang maha melihat. Itulah yang dikatakannya dalam Al-Quran itu. Ya, mudah-mudahan peringatan yang singkat ini menjadi ilmu dan iman kepada kita untuk menyempurnakan ibadah secara lebih ibadah yang akan kita sambut yang kedua pada bulan suci Ramadan ini, ibadah yang kedua. Mudah-mudahan dapat kita meningkatkan ibadah puasa kita ini. Ya, kalau memang bisa, dapatlah kita laksanakan 3 tingkatan itu. Itu kalau dapat 3 tingkatan, kita melaksanakan puasa itu seumur hidup kita itu tidak meninggalkan puasa. Itu dihukumkan Allah puasa lama-lamanya seumur hidup itu. Kalau dapat mempuasakan khusus al-khusus itu, tak ada masa berbuka. Lihat aja berbuka itu pertama
Nah, malah ada bukan. Dari mulai dia kenal kepada zat Allah. Tetapkan ingatan kepada zat Allah. Cakap Allah. Baru berbuka. Sesudah dijemput oleh Allah baru berbuka. Kelas. Jadi kita tidak pernah meninggalkan puasa selama hidup di dunia ini. Jadi barangkali ini kita padakan sampai di sini. Maka kita bermohon kepada Allah. Tidak ada yang kita maksud, tidak ada yang kita tuju. Hanya kita bermaksud kerendahannya. Itulah tujuan kita semua yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Sesuai dengan kata mengajar ilahi anta. Maksudi warga kepadamu ya Allah. Kami bermaksud dan ridamu yang kami tuntut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Kita pada malam ini menyambut bulan suci Ramadan pengganti